Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Alvida Rahma, NIM T20191196. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang materi dari makalah kelompok kami, yaitu mengenai analisis materi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu hakikat materi pembelajaran PAI. Materi pembelajaran adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian pendidikan agama Islam adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk karakter yang dimiliki oleh peserta didik agar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari dua pengertian yang telah dijelaskan, dapat kita ambil garis besarnya bahwa materi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah materi pelajaran atau materi pokok dalam bidang agama Islam yang dilakukan secara terencana guna menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak secara Islam, serta diikuti tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan faktual. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Dan yang keempat, pengetahuan metakognitif. Kita akan membahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang harus diketahui oleh peserta didik mengenai elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam menyusun dimensi pengetahuan secara sistematis. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang memiliki keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar dan berfungsi secara bersamaan. Pengetahuan konseptual terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Yang kedua, pengetahuan dasar dan umum. Yang ketiga, pengetahuan teori, model, dan struktur. Masuk ke dalam pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori dapat meliputi tentang kategori, divisi, dan penyusunan yang digunakan di dalam materi yang berbeda. Contohnya seperti pengetahuan mengenai macam-macam dari tipe literatur. Yang kedua, pengetahuan mengenai macam-macam bentuk kepemilikan usaha. Dan yang ketiga, pengetahuan mengenai bagian-bagian dari kalimat seperti kata benda, kata kerja, kata sifat. Selanjutnya yaitu pengetahuan dasar dan umum. Pengetahuan dasar dan umum dapat meliputi abstraksi nyata yang dapat menyimpulkan tentang fenomena penelitian, seperti pengetahuan teori, model, dan struktur. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural mengenai langkah-langkah penjumlahan bilangan yang terdiri dari 3 angka atau lebih dari itu, serta pengetahuan mengenai tata cara menerjemahkan frasa dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kognisi secara umum, kesadaran akan pengetahuan kognisi itu sendiri. Strategi dari metakognitif
itu juga merujuk pada cara untuk merujuk kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku. Pengetahuan metakognitif terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan strategi dan juga pengetahuan mengenai tugas-tugas kognitif yang termasuk di dalamnya yaitu pengetahuan kognitif dan kondisional. Yang pertama yaitu pengetahuan strategi. Pengetahuan strategi adalah pengetahuan umum untuk mempelajari, memikirkan, dan menyelesaikan masalah. Contohnya seperti pengetahuan informasi ulangan untuk menyiapkan informasi. Yang kedua, pengetahuan perluasan strategi seperti menguraikan kata-kata dan memberi kesimpulan. Dan yang ketiga, pengetahuan mengenai macam-macam strategi organisasi dan perencanaan. Yang kedua yaitu pengetahuan mengenai tugas-tugas kognitif yang termasuk di dalamnya yaitu pengetahuan kognitif dan kondisional. Pengetahuan kognitif dan kondisional dapat meliputi pengetahuan yang membedakan antara tugas-tugas kognitif yang tingkat kesulitannya berbeda dari yang tingkat kesulitannya rendah hingga tinggi. Dan pengetahuan ini pula dapat membuat sistem kognitif atau strategi kognitif. Contohnya seperti pengetahuan mengingat kembali tugas-tugas yang dapat dibuat secara umum dalam sistem memori individu yang dibandingkan dengan pengenalan tugas-tugas seperti pilihan ganda. Yang kedua, pengetahuan yang berasal dari buku sumber lebih sulit untuk dipahami daripada dengan buku teks atau buku catatan. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengorganisasian materi pembelajaran PAI. Pengorganisasian materi pembelajaran yaitu menyusun dan memilih materi atau bahan ajar yang baik dan sesuai, sehingga dapat mewujudkan suatu kesatuan materi dalam bentuk bahan pelajaran yang siap untuk disampaikan kepada peserta didik, baik di dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam pengorganisasian materi pembelajaran, setiap pelajaran memiliki perorganisasian yang sama. Yang membedakan hanyalah materi atau bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik. Jika pendidik mengajar pendidikan agama Islam, maka pengorganisasian dirubah menjadi materi pendidikan agama Islam dan tetap menggunakan pengorganisasian yang sama halnya dengan pelajaran yang lainnya. Dalam mengorganisasikan materi, pendidik harus dapat memahami mengenai prinsip pengembangan kurikulum, struktur kurikulum, dan silabus yang telah ditetapkan di dalam KPK. Secara umum, pengorganisasian materi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dan struktur kurikulum. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, penguatan integritas nasional. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Dan yang keenam, pengembangan keterampilan hidup. Sedangkan yang kedua, struktur kurikulum dapat ditemukan melalui tingkatan atau jenjang yang ditempuh. Dalam penentuan struktur kurikulum dapat pula ditentukan alokasi waktu dan pemilihan mata pelajaran yang sesuai untuk diberikan kepada peserta didik. Selain dari kedua cara pengorganisasian yang telah dijelaskan, terdapat juga langkah-langkah yang dapat digunakan dalam menentukan pengorganisasian materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pemilihan materi. Dalam pemilihan materi, terkadang pendidik juga mendapatkan kesulitan
untuk menentukan materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu banyak sedikitnya materi yang tersedia, yang kedua perbedaan kemampuan dan karakteristik siswa, yang ketiga perubahan standarisasi sistem evaluasi. Yang kedua yaitu menyusun materi. Setelah materi dipilih, selanjutnya materi disusun menjadi satu kesatuan yang logis. Maka dari itu, dalam penyusunan materi perlu memperhatikan hal-hal antara lain. Yang pertama, materi disusun dari materi yang sederhana hingga ke materi yang kompleks. Yang kedua, materi pembelajaran disusun dari materi yang dianggap mudah ke materi yang dianggap sulit. Yang ketiga, penyusunan materi sebaiknya dari awal materi yang termasuk di dalam konsep.